491, mengambil darah 4. Yi Hong selalu ingin membuktikan bahwa dia layak untuk Zisan, menunjukkan martabatnya sebagai seorang pria. Tapi Zisan tidak menganggapnya begitu, karena tadi itu hanya candaan. Ia sedang asyik dengan ritmenya sehingga tak bisa berhenti melontarkannya. Sebenarnya, apa yang dipikirkan Zisan sangat sederhana, yaitu sebuah keluarga beranggotakan 3 orang dapat hidup rukun dan normal. Zisan, yang berusia ribuan tahun, kini hanya menginginkan seorang anak, terutama ketika ia melihat perempuan lain pergi keluar dengan anak-anak mereka yang berpakaian indah. Ia sangat iri, berharap hanya mereka yang memiliki anak juga. Namun Yi Hong tidak memberinya anak, yang membuatnya agak bingung. Percuma saja Yi Hong keluar mencari petunjuk seperti ini. Padahal, Yi Hong terutama ingin keluar untuk menghirup udara segar. Lu Hong datang ke Seven Bar. Aku di sini untuk menemui bos wanitamu, kata Lu Hong dengan wajah cemberut kepada orang asing yang tinggi dan perkasa di depannya. Perjalanannya menuju ke sana cukup lancar karena semua orang tahu bahwa pria ini adalah kesayangan pemilik restoran. Lu Hong berdiri di pintu kamar tidur, memikirkan bagaimana dia harus memulai pembicaraan. Kenapa kau banyak berpikir? Apa kau takut mereka sedih? Dan kenapa kau takut mereka sedih? Mungkinkah kau menyukai mereka? Kalau kau menyukai 2 vampir, ini bukan soal hijau atau tidak, tapi soal dihisap sampai mati. Mencicit, pintu terbuka secara otomatis, yang mengejutkan Lu Hong karena dia bahkan tidak memikirkan apa yang harus dikatakan. Dia tidak punya pilihan selain masuk. Pandangannya tertuju pada tempat tidur besar. Ia melihat 2 wanita cantik berbaring di ranjang merah muda, dengan kaki terbuka. Sang kakak, Serena, tampak sangat pendiam, sementara adiknya, Celine, menggigit jari telunjuknya, karena mata indahnya terus berbinar. Lu Hong menarik napas dalam-dalam. Intinya, ia harus menahan godaan seperti itu setiap hari agar tidak terseret. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu hari ini, kata Lu Hong sambil ragu-ragu, lalu duduk di sofa di sebelahnya. Serene berkata lembut, jangan bilang itu cuma masalah sepele. Aku dan adikku bisa membantumu dengan banyak hal. Sambil berbicara, Serene melayang dari tempat tidur. Ya, benar, itu mengambang. Anda pasti akan mengira itu hantu saat melihatnya di malam hari. Celine sudah jauh lebih baik ketika ia bangun dari tempat tidur dan menghampirinya, kamu kelihatan kurang sehat hari ini. Ada apa? Aku akan memberitahumu, tapi jangan marah. Apakah kamu takut mereka akan marah? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Kedua saudari itu tertawa ketika mendengar kata-kata Lu Hong, sambil memegang lengannya. Mereka mengenakan piyama berpotongan rendah, yang memperlihatkan kelembutan mereka. Apapun yang kau lakukan, adikku dan aku tidak akan marah, kata Celine lembut sambil bersandar di bahu Lu Hong. Serena pun menjawab dengan patuh. Lu Hong benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Dia satu-satunya di seluruh tim yang memiliki sepasang saudara perempuan yang cantik, dan terlebih lagi, mereka kembar. Ini menunjukkan satu hal, hidup harus hijau agar sempurna. Akan ada kejutan menyenangkan setelah awal yang sulit, jadi jangan panik setelah dihijaukan. Si kembar menunggumu di jalan musim semi mendatang. Bagaimana cara mendapatkan darah murnimu? Tanya Lu Hong dengan suara rendah, tampak seperti seorang perawan kecil. Yah, sebenarnya, si kakak Lu itu benar-benar perjaka tua. Pacarnya membuatnya pucat pasi tanpa menyentuhnya, dan dia hanya menyombongkan diri di depan adiknya. Dia hanya ingin menjaga muka di depan adiknya. Kedua saudari itu tersipu ketika mendengar ini, dan mulai berpelukan dengan Lu Hong. Serena tersipu dan berkata dengan lembut, kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau. Salah, bukan itu maksudku. Maksudku, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Lu Hong, untuk apa kau menginginkan darah murni? Tanya Serena penasaran. Lu Hong berkata dengan suara berat, untuk teknik terlarang kolam darah. Ketika kedua saudari itu mendengar hal itu, wajah malu mereka tiba-tiba berubah warna, dan mereka menatap Lu Hong dengan waspada. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat Lu Hong melihat mata mereka, hatinya sakit. Kau mendekati kami karena teknik terlarang kolam darah. Teriak Celine, bertanya-tanya bagaimana Lu Hong tahu. Dengarkan penjelasanku. Kedua saudari itu berteriak bersamaan, aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kenapa kamu menyebalkan sekali, malah menempelkan tanganmu? Dengarkan aku. Kalau aku mau, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Yang ingin kutanyakan, adakah cara lain untuk mendapatkan darah murni?
Teriak Lu Hong dengan suara berat. Tidak, sekalipun kau dermawan kami tidak akan membiarkanmu melepaskan iblis itu. Kedua saudari itu sangat teguh pada pilihan mereka. Lu Hong benar-benar tak kuasa menahannya, dan berteriak, ini yang diminta bosku, tahukah kau kenapa? Karena dia ingin membantumu melenyapkan iblis itu. Para saudari-saudara itu terkejut ketika mendengar hal ini. Coba pikirkan, disegel berarti masih ada kesempatan baginya untuk keluar. Kalau atasan bosku membunuhnya, bukankah ancaman ini akan hilang? Kedua saudari itu mengangguk setelah mendengar ini. Lihatlah ekspresimu yang tidak percaya padaku. Aku sedih. Lu Hong sangat marah, dan mendengus dingin, tak mampu menahan amarahnya. Kedua saudari itu tahu mereka salah paham. Serena berdiri di belakang untuk memijat, sementara Selin memegang lengan Lu Hong dan bertingkah seperti bayi. Lu Hong merasa hampir dibujuk, jadi dia menenangkan diri dan berkata, katakan padaku, bagaimana cara mendapatkannya. Kalau untuk dipakai, pakai jarum saja. Selin mulai menyiapkan jarum. Lu Hong memegang jarum di tangannya, merasa sedih. Ia enggan menggunakan jarum ini untuk pertama kalinya. Mencolek kakaknya atau adiknya. Ambil punyaku, kata Selin dengan berani. Demi menyelesaikan tugas Yehua, Lu Hong menggertakkan giginya. Dia hanya ingin menyelesaikan ini. Lu Hong mengambil jarum itu, dan tatapannya menjadi tegas, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang besar. Ia perlahan mengangkat gaun tidur Selin dengan tangan kirinya, menelan ludah, dan perlahan mendekatkan jarum suntik. Kedua saudari itu tercengang saat melihat tindakan Lu Hong. Selin berseru kaget, dan segera menutupi gaun tidur kecilnya, apa yang kamu lakukan? Lu Hong sedikit panik, itu, mengeluarkan darah. Selene berkata dengan marah, kalau mau ambil darah, ambil saja darahnya. Apa yang kau lakukan dengan mengangkat baju tidur adikku? Di mana tepatnya kau mau ambil darah? Bukankah aku menggambar dari sana? Wajah Lu Hong memerah, sungguh memalukan. Selin berkata dengan marah, ambil darah saja, tolol. Maafkan aku, kupikir itu. Lu Hong buru-buru meminta maaf, kesalahpahamannya terlalu besar. 492 rusak, 492. Kedua saudari itu tidak percaya, dan berkata dengan genit, bajingan. Lu Hong tidak berdaya, dan akhirnya, masalah pengambilan darah diserahkan kepada kakak perempuannya. Teknik Serena jauh lebih baik karena dia mengambil darahnya dengan cepat. Setelah menyerahkan darah kepada Lu Hong, Serena berkata dengan suara berat, Lu Hong, jangan berbohong kepada kami. Jangan khawatir, aku, Lu Hong, tidak akan menipumu. Lu Hong berdiri dan berjanji. Kedua saudari itu mengangguk, merasa lega. Selin menggigit bibirnya dengan malu-malu dan berkata, Lu Hong, kapan kamu akan datang untuk mengambil darah lagi? Eufemisme untuk hubungan seksual. Puff, Lu Hong tak tahan lagi dan berlari keluar kamar. Kedua orang ini memang vampir, yang selalu memikirkan darahnya. Kedua saudari di kamar tidur itu tidak berdaya. Kakak, kau membuat Lu Hong takut lagi, kata Serena dengan nada tertekan. Selin mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak mengerti mengapa Lu Hong begitu takut pada kita. Kuharap itu karena kita vampir. Serena sangat kecewa, mengira Lu Hong tidak menyukai identitas mereka. Selin tidak mengatakan apa-apa, dia juga sangat tertekan. Lu Hong, yang sedang berjalan keluar, segera menghubungi adiknya. Keduanya memutuskan untuk bertemu di bawah jembatan Huanghua. Di bawah jembatan Huanghua, angin bertiup kencang. Jubah hijau dan merah bergoyang, tampak penuh kegembiraan. Saudaraku, apakah ini darah murni? Kurasa tidak ada bedanya dengan darah ayam. Yi Hong menatap jarum kaca dan berkata dengan ragu. Lu Hong mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang kepalanya, bodoh, semua darah terlihat sama. Retakan, rusak, saudara hijau dan merah tercengang. Lu Hong berteriak dengan marah, kau bahkan tidak bisa memegang jarum dengan baik. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya bagiku untuk mengambil darah? Apalagi yang bisa dilakukan Lu Hong? Dia harus berlari kembali. Lu Hong, kenapa kamu kembali lagi? Apa kamu sudah menemukan jawabannya? Tanya Selin malu-malu. Lu Hong tampak sangat malu, baiklah, aku di sini untuk mengambil darah. Aku benci kamu, adikku tidak ada di sini. Kalau darahku diambil olehmu, adikku pasti akan sedih. Adikku dan aku akan melakukan donor darah bersama-sama. Tidak, tidak, ini darah yang diambil dari lengan, Lu Hong menjelaskan dengan tegas.
Ekspresi wajah Selin berubah drastis, dia berjalan ke samping tanpa suara, mengeluarkan darah, lalu mendengus genit. Setelah mengambil darah murni lagi, Lu Hong merasa aman. Lebih penting menyelesaikan tugas tuannya terlebih dahulu. Kedua saudara itu bertemu lagi di bawah jembatan Huanghua. Lu Hong memutuskan untuk tidak memberikannya kepada adiknya kali ini, akan lebih aman untuk memegangnya di tangannya sendiri. Apakah ada yang ditemukan? Lu Hong memutuskan untuk mengantarkan barang sampai ke pintu. Yi Hong menggelengkan kepalanya, tidak. Lu Hong, kamu belum menemukan siapapun, jadi kepada siapa aku akan memberikan tabung darah ini? Aku tidak tahu, jawab Yi Hong. Lu Hong putus asa. Yi Hong menepuk bahu kakak laki-lakinya untuk meyakinkan. Retakan, kedua saudara itu menatap jarum yang hancur itu dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Kak, ini bukan salahku, ini karena kamu tidak memegangnya. Setelah mengatakan itu, Yi Hong menghilang. Ekspresi wajah Lu Hong agak lucu. Yi Hong, tunggu aku. Lu Hong menggeram sedih. Lu Hong datang ke pintu kamar tidur bar lagi, gemetar. Pintu terbuka pelan, Lu Hong, kenapa kamu di sini lagi? Tanya Serena penasaran. Selin yang cemberut sedang duduk di sofa. Saya di sini untuk mengambil darah. Kali ini saya membeli tabung plastik, yang tidak akan pecah. Lu Hong baru saja membeli satu seharga 1 yuan. Selin mendengus genit, kau membenci kami sebagai vampir, namun kau tetap menghisap darah kami. Sejak kapan aku membencimu? Kau tidak bisa bicara omong kosong. Balas Lu Hong tanpa berpikir. Selin mendengus lagi, lalu kenapa kau tidak ingin menyentuh kami? Terlalu terburu-buru untuk menyentuhmu begitu saja. Lagi pula, aku pria yang serius. Serena berkata lembut, adikku dan aku juga wanita yang baik. Kami tidak pernah membiarkan pria lain memegang tangan kami. Lu Hong merasa jika dia tidak melepas kulitnya hari ini, dia pasti tidak akan mendapatkan tabung ketiga. Berkompromi. Bisakah kamu ambil darah dulu? Bagaimana kalau kita bicarakan masalah ini nanti? Kedua saudari itu duduk di sofa bersama-sama, bahkan dalam posisi yang sama, dan berkata serempak, tidak. Leluhur-leluhurku, jangan membuat masalah. Aku akan minta maaf nanti. Lu Hong ingin sekali menangkap adiknya dan menghajarnya. 2 kali, tabungnya rusak karena ulahnya. Tidak, kedua saudari itu mendengus. Aku, Lu Hong, tidak akan menuruti siapapun, kecuali kalian berdua. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Serena berkata dengan malu-malu, janjikan kami 2 syarat. Baiklah, kata kalian, cium kami dulu. Serena mendengus pelan. Kalau kau tidak mencium kami, maka tidak ada darah untukmu. Lu Hong sedang bergumul dalam hatinya. Bagaimana kalau mereka mengisapnya sambil berciuman? Kalaupun dia tidak mau, tidak ada cara lain. Lagi pula, dia tidak boleh ceroboh saat menyelesaikan tugas Yehua. Oke, mendengar Lu Hong setuju, kedua saudari itu sedikit tersipu. Mereka pikir Lu Hong akan menolak. Dia datang di hadapan kedua saudari itu, yang telah memejamkan mata indah mereka. Detak jantung Lu Hong sedikit bertambah cepat, lalu jantungnya berdebar kencang. Dia memeluk Selin dan menciumnya. Rasanya nikmat, manis, dan harum. Tiba-tiba, Lu Hong membuka matanya lebar-lebar. Lidah kecil ternyata tengah mencari lidahku yang besar, apa ia akan dihisap? Sungguh malang, tuanku, aku akan mati, kemarilah dan selamatkan aku. Setelah sekian lama, Selin melepaskan Lu Hong yang pusing. Ia pasti telah menghisap banyak darahnya tadi. Giliranku, kata Serena malu-malu. Lu Hong yang pusing tidak ingin mengulanginya lagi, tetapi dia hanya bisa menciumnya. Serena masih sangat pendiam, dan itu hanya ciuman. Tidak lebih. Setelah melakukan ini, Lu Hong merasa seperti mabuk, apalagi yang ada. Serena menarik adiknya untuk berdiskusi lalu berkata lembut, setelah semua ini selesai, kamu harus mengambil darah lagi. Pengambilan darah seperti itu. Lihat, mereka sudah kecanduan. Mereka berencana mengubahku menjadi kuda jantan pembentuk darah. Sungguh menyedihkan. Namun dia hanya bisa setuju, baiklah, saya janji. Kedua saudari itu sangat gembira dan segera menyumbangkan darah untuk Lu Hong. Berdiri di luar bar, Lu Hong melihat betapa indahnya matahari di luar. Sinarnya terasa hangat dan nyaman di tubuhnya. Kali ini, Lu Hong menyimpan tabung darah dengan hati-hati agar tidak pecah lagi. Kalau tidak, siapa tahu tuntutan berlebihan apa yang akan mereka ajukan. Meski pernah diselingkuhi, dia juga sosok yang berprinsip dan bukan tipe orang yang asal-asalan.
493 kakak, tolong, 1. Dia menghubungi adik laki-lakinya, karena orang ini bahkan tidak kembali untuk makan siang. Dia sedang menyelidiki di luar. Kamu takut pada harimau betina di rumah. Adik malang ini menikahi wanita sekuat itu. Lu Hong tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa penampilan kedua vampir itu sebenarnya cukup lembut, tidak sekuat kakak iparnya. Bajingan, apa yang kupikirkan? Pikiran buruk sekali yang muncul. Aku harus cepat-cepat membatalkannya. Dengan pikiran mengerikan ini, Lu Hong kembali ke villa, hanya untuk melihat Zisan sedang memasak makan siang. Melihat adiknya bisa menikahi istri yang begitu baik hati, Lu Hong pun ikut senang. Kakak, kau sudah kembali. Zisan berbalik dan menyapanya. Secara logika, usia Zisan hampir seusia dengan leluhur Lu Hong. Tapi kalau kamu nikah sama ayam, kamu ikut ayamnya, kalau kamu nikah sama anjing, kamu ikut anjingnya. Kakak laki-laki suaminya juga kakak laki-lakinya. Zisan, ini benar-benar sulit bagimu. Lu Hong juga merasa malu. Ia merasa mereka harus menanggung lebih banyak biaya hidup di masa depan. Mungkin aku bisa segera pindah, jadi aku tidak akan menjadi bola lampu lagi. Sialan, Lu Hong, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tidak bisa menyingkirkan ide gila ini dari benakmu? Apa kau benar-benar gila? Ras ini salah. Siapa yang tahu seperti apa rupa anak kita nanti? Memikirkan hal ini, Lu Hong merasa lebih baik. Hei, Yi Hong tidak pulang bersamamu. Zisan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan suaminya pulang. Yi Hong masih mengumpulkan informasi. Lu Hong berpikir anak ini cukup tangguh, apa kau tidak takut kembali malam ini dan berlutut di atas keyboard? Oh, Lu Hong menduga dia sangat kecewa. Tadi dia cukup bersemangat memasak, tapi sekarang dia lesu. Lu Hong melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Zisan, istirahatlah. Aku akan melakukannya. Kakak, kamu sibuk sepanjang pagi, dan aku baik-baik saja di rumah, jadi pergilah dan istirahatlah. Lihat, anak ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Istrimu begitu baik, tapi kau bahkan tidak pulang untuk makan malam. Mungkinkah kalian bertengkar? Lalu aku, sang kakak, harus berdamai. Zisan, aku tumbuh besar bersama Yi Hong, dan aku sangat mengenal karakternya. Lu Hong menjelaskan dengan nada sedih, yang membuat Zisan termenung. Suaminya pasti menjalani kehidupan yang buruk. Lu Hong merasa ekspresi kakak iparnya tepat, dan melanjutkan, aku ingat tahun itu, kami main pipis dan lumpur, aku pipis, dia lumpur. Lucunya, itu juga bahasa gaul Tiongkok pipis lumpur lucu, yang pada dasarnya berarti berhenti berbohong. Digunakan untuk melawan orang-orang yang menyebut COVID-19 sebagai virus Tiongkok. Zisan, waktu kecil, kami main rumah-rumahan, dan dia suka memanggilku ayah, sementara aku memanggilnya anak. Dia sangat senang. Zisan, saya juga mengajarinya cara mengeriting rambut afronya. Zisan mengepalkan tangannya erat-erat, ternyata Yi Hongku dimanjakan olehmu. Kalau saja Yi Hong tahu kakaknya telah berkata seperti itu kepada istrinya, dia pasti akan terkejut bukan kepalang. Zisan, sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi saat mengatakan hal-hal ini. Yi Hong sangat polos sejak kecil. Siapapun yang mengenalnya pasti berpikir dia mudah diganggu. Dan itu benar, dia memang mudah diganggu. Kakak, menurutmu ini adil. Seharusnya kamu mempertimbangkan citra adikmu. Tapi Zisan, kukatakan padamu, sebenarnya tidak begitu. Meskipun Yi Hong jujur, dia juga orang yang bermartabat dan baik yang bersedia membantu orang lain. Dia sering membantu kambing menyeberang jalan. Saudaraku, berhentilah bicara, aku mohon. Lu Hong mendesah dalam-dalam, Yi Hong tidak pernah tahu siapa ayahnya sejak dia masih kecil. 10.000 serangan kritis menghantam dada Yi Hong. Untungnya, Yi Hong tidak ada di sana. Kalau tidak, dia pasti sudah meledak. Ibu saya dan sayalah yang membersihkan kotoran dan air kencingnya. Ketika Zisan mendengar kalimat ini, Yi Hong sudah pingsan di toilet. Melihat tatapan curiga Zisan, Lu Hong tahu bahwa dia salah bicara. Ibu saya membersihkannya di dalam rumah, sementara saya membersihkannya di luar, Lu Hong menjelaskan secara rinci. Kakak, tolong jangan bawa itu, adikmu sedang berlutut padamu. Anak ini tidak percaya diri. Alasan utamanya adalah sesuatu yang terjadi di sekolah dasar. Saudaraku, apakah kau membantuku atau menyakitiku? Jangan bicarakan sejarah hitamku. Ada apa? Tanya Zisan dengan suara berat. Oh,
Cinta pertama. Wajah Zisan berhenti sejenak, Yi Hong berkata bahwa aku adalah cinta pertamanya. Lu Hong terkejut, dan buru-buru menjelaskan, Yi Hong tidak berbohong, karena itu adalah cinta pertama yang berakhir bahkan sebelum dimulai. Puff, Yi Hong sudah muntah darah dan meninggal di toilet. Kakak, kau sedang membalas dendam padaku. Surat cinta itu ditulis dengan bantuanku, tetapi sebelum Yi Hong sempat memberikannya, anak-anak laki-laki di kelas mengambilnya dan berlari ke podium untuk membacanya keras-keras. Sejak saat itu, Yi Hong menjadi autis. Benar, beruntungnya Yi Hong karena dia tidak berada di tempat kejadian. Lu Hong menghela napas, lalu memandang keluar jendela. Sejak saat itu, Yi Hong tampaknya tidak tertarik lagi pada wanita. Zisan, saya sudah lama curiga dia gay, sampai suatu hari, saya tahu dia sedang menulis buku porno. Akhirnya saya tahu kalau adik laki-laki saya tidak gay dan hanya suka menggoda. Tapi Zisan, jangan pedulikan detail-detail ini. Kau tahu, sebelumnya, dia tidak berani melihat gadis lain. Zisan menahan mulutnya, aku tidak berani sekarang. Kakak iparku hebat sekali. Di saat yang sama, Yi Hong juga orang yang mudah terluka. Berdasarkan apa yang ku ketahui tentangnya, aku tahu dia beruntung memiliki istri sepertimu. Itulah sebabnya dia ingin menunjukkan kepadamu bahwa dia pria yang berguna dan bertanggung jawab. Zisan, percaya atau tidak, tapi aku tetap mempercayainya. Lu Hong menambahkan dalam hati. Zisan menghela napas pelan. Setelah mendengar kata-kata Lu Hong, Zisan juga merasa bahwa keceplosannya telah melukai harga diri Yi Hong. Lu Hong menepuk bahu adik iparnya dan berkata dengan suara berat, Zisan, Yi Hong orang baik. Jangan terlalu menekannya. Aku tidak menekannya, dia menekan dirinya sendiri. Zisan menggigit bibirnya dan berkata pelan. Kapan dia menekannya? Lu Hong terbatuk pelan, adikku mengatakan kepadaku bahwa kamu menginginkan seorang anak. Apakah salah jika aku menginginkan anak? Tanya Zisan sambil mengerutkan kening. Benar sekali, Yi Hong tertekan karena harus punya bayi, dan dia juga takut, kata Lu Hong dengan suara berat. Apa yang ditakutkannya? Dia takut semua ini hanya mimpi, karena ini begitu indah. Setelah sekian lama, Zisan menarik napas dalam-dalam, kakak, kamu benar-benar pilih kasih. Kamu hanya menolong adikku, tidak menolong aku. 494 Istri Ketat 2. Zisan, jangan khawatir, aku akan mengajari Yi Hong bagaimana menjadi pria sejati. Melihat tatapan tegas Lu Hong, Zisan sedikit takut, lupakan saja, biarkan aku mengajari Yi Hong bagaimana menjadi pria sejati. Lu Hong, suasananya sangat memalukan. Lu Hong bergegas ke ruang tamu dan duduk. Kakakmu hanya bisa membantumu sebatas ini, sisanya terserah padamu. Setelah makan, Zisan mengingatkan, kakak, pulanglah lebih awal malam ini, aku akan membuat ikan bakar kesukaan Yi Hong. Baiklah, aku harus menyeretnya kembali untukmu. Terima kasih, saudaraku. Lu Hong pertama kali menghubungi Yi Hong untuk menanyakan lokasinya. Tanpa diduga, dia pergi ke Deat Mage. Tidak buruk, aku tahu dia butuh bantuan. Menurut alamat yang disebutkan Yi Hong, Lu Hong datang ke Jingxiu Tianyuan di kota Longan. Ini salah satu kawasan perumahan mewah. Saudara Mage benar-benar hebat dan kaya. Namun, ia dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu, karena Lu Hong sekilas tampak bukan orang baik. Jika seseorang yang berkulit hijau dari ujung kepala hingga ujung kaki muncul di hadapan Anda akan merasakan hal yang sama. Setelah konfirmasi, Lu Hong berhasil masuk karena memang tidak ada jalan lain. Lagi pula, Lu Hong juga orang yang sopan, jadi rasanya agak tidak pantas jika terbang langsung ke rumah Deat Mage. Dia membunyikan bel pintu, dan melihat Deat Mage membuka pintu, yang mengejutkan Lu Hong, karena dia langsung berteriak, halo, Deat Mage. Oh, masuklah, kata Deat Mage lemah. Karena mereka semua adalah adik-adik Wei Chang, mereka dapat memahami kata-kata Deat Mage. Masuk ke dalam dan melihat-lihat, wow, berbagai macam barang mewah. Enak juga punya uang. Sun Fang awalnya mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Ying. Karena tahu penyihir maut suka berjudi, ia pun menguasai properti itu. Jika diberikan kepada penyihir maut, pasti akan disia-siakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berdua bisa tinggal di tempat seperti itu? Mereka pasti sudah berada di bawah jembatan Huntian. Lu Hong, ayo kemari. Duduk dan ambil air. Sun Fang memang pantas menjadi wanita setingkat raja. Dia cukup feminin, lagi pula,
dia juga mantan orang selatan, jadi dia cukup cantik. Hanya saja, Lu Hong tidak menyangka penyihir kematian akan memiliki status seperti itu dalam keluarga, kau tahu. Apa yang bisa dilakukan penyihir maut? Dia harus melayani wanita berdaging jelek ini dengan baik sebelum dia membayarnya. Lu Hong buru-buru membungkuk untuk mengambil air yang diberikan penyihir maut. Sulit menjadi laki-laki. Adik laki-lakinya seperti ini, dan saudara penyihirnya juga seperti ini. Kakak ipar, yang mulia baru-baru ini memberi kami tugas. Saya masih membutuhkan bantuanmu. Lu Hong tersenyum tipis. Sebagai tim, kita perlu saling membantu. Sun Fang tersenyum tipis dan berkata, Lu Hong, Yi Hong baru saja memberitahuku semuanya. Jangan khawatir, semua orang di sini melayani yang mulia. Aku sudah meminta murid kecilku untuk menanyakannya, dan aku akan memberitahumu jika ada kabar. Sekarang, karena pemimpin Sekte Awan memiliki hubungan baik dengan Sun Fang, tentu saja, dia akan memberinya sedikit muka. Lagi pula, ini juga masalah pemberantasan kejahatan, tidak ada yang lain. Terima kasih kakak ipar atas bantuannya. Jika ada yang kakak butuhkan di kemudian hari, mohon jangan sungkan. Lu Hong sangat tersentuh. Inilah rasanya seperti di rumah sendiri. Inilah kekuatan tim. Sun Fang tersenyum manis, jangan menghindar saat waktunya tiba. Kakak ipar, jangan khawatir. Kedua saudara itu duduk sebentar, tetapi karena merasa suasananya agak aneh, mereka pergi. Setelah kedua saudaranya pergi, bahuku agak sakit, gumam Sun Fang sambil meremas bahunya. Penyihir maut berhenti sejenak dan segera berlari ke belakang Sun Fang. Ia mengulurkan sepasang tangan kurusnya dan meremas lembut. Lumayan, nyaman. Ini untukmu. Sun Fang mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan 100 yuan kepada Deat Mage. Aku penyihir maut sialan, dan aku sudah jatuh ke kondisi ini. Kalau aku berjudi lagi nanti, aku akan siaran langsung bunuh diri. Kedua saudara itu masuk ke dalam lift. Lu Hong menatap adiknya yang diam saja, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan ekspresimu? Kenapa kamu cemberut? Oh, tugas ini sangat sulit. Lagi pula, tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Yi Hong merasa sedikit bingung dan takut dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada istrinya. Dia bersumpah untuk bekerja keras. Lu Hong memegang bahunya, jadi, bukankah sebaiknya kau kembali untuk makan siang? Mungkin beberapa orang akan kewalahan ketika tiba-tiba mendapatkan kekuatan sebesar itu, dan bahkan tidak mau mengakui kerabat mereka, tetapi Lu Hong tahu bahwa kekuatan ini diberikan oleh Ye Hua, bukan melalui kerja keras. Dalam keadaan normal, hidup masih sama seperti sebelumnya. Kau hanya menggunakan kekuatanmu ketika mendapat perintah dari Yang Mulia. Lu Hong juga tahu karakter Yi Hong, jadi dia menghiburnya, si San gadis yang baik. Jangan mengecewakannya. Aku tahu, aku berusaha menjadi pria impiannya. Yi Hong, apa kau tidak pernah berpikir bahwa yang disukai Si San adalah dirimu yang sekarang, bukan yang kau bayangkan? Lu Hong berkata dengan suara berat, adiknya perlu diberi pencerahan, kalau tidak, dia akan mati. Setelah mendengar ini, Yi Hong terdiam, berpikir dalam hati. Oke, jangan sedih. Ayo kita santai di sore hari. Aku yang traktir. Yi Hong mengernyitkan mulutnya dan berkata, saudaraku, aku sekarang sudah menikah. Lu Hong mengangkat tangannya dan menamparnya, persetan denganmu. Lagi pula, aku sekarang juga. Ada apa? Tanya Yi Hong. Tidak apa-apa, kata Lu Eleve ragu-ragu. Kakak, apakah kamu sudah jatuh cinta pada para vampir? Yi Hong menyeringai, dan suasana hatinya pun menjadi jauh lebih cerah. Lu Hong memotongnya, apakah aku akan menyukainya? Bahkan jika aku, Lu Hong, harus mati kelaparan, aku tidak akan menyukainya. Kamu wangi sekali. Sambil mengangkat tangannya, dia bertepuk tangan lagi, anakmu tahu bagaimana mengolok-olok kakak laki-lakimu. Kak, para vampir bersaudara itu lumayan baik. Meskipun ini hubungan antar ras, lihat saja penyihir maut dan kakak ipar. Mereka bahkan tidak bisa ngobrol. Enak? Ya, kakak ipar tidak membenci penyihir maut, meskipun dia kerangka. Cinta, tanpa batas, dan juga bisa lintas ras. Nak, aku ingin melihatmu dengan kagum sekarang. Bagaimana kamu bisa belajar begitu banyak? Ini tanpa batas. Bisakah aku menjadi sepertimu? Kata-kata Lu Hong agak bermuka dua, bohong jika mengatakan dia tidak menyukai saudara perempuan vampir, tetapi dia sudah mengatakannya sebelumnya dan terpaksa berpura-pura.
Lu Hong sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah emosionalnya, jadi dia mengajak adiknya bermain game. Tentu saja tidak makan ayam. PUBG, mereka sedang memainkan King of Fighters 98. Oh, berhamburan. Gali lubang, tinju petir. 495, aku menyukaimu. 3. Di kilang anggur, di pinggiran kota, Jiuye sedang memegang piala dan menyesap anggur merah berkualitas tinggi. Mata kecilnya berbinar-binar, dan bahkan ia tak bisa memahami apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba, telepon seluler titanium 8848 di sakunya berdering. Jiuye buru-buru mengeluarkannya dan melihatnya. Gurunya mengiriminya pesan WeChat. Anda akan menerima paket sebentar lagi. Anda perlu mengirimkannya langsung ke alamat ini, Kota Longan, Jalan Changlin, kepada pemilik Yongsheng Gym. Jiuye buru-buru menjawab dengan percaya diri, baik, Tuan. Setelah meletakkan telepon, Jiuye tertawa kecil. Kau tidak tahu berapa banyak guruku. Jiuye berarti 9 guru. Benar saja, setelah menunggu lama, bawahan Jiuye menerima sebuah paket dan menyerahkannya kepada Jiuye. Meskipun Jiuye penasaran dengan isi paket itu, ia tidak akan melakukan hal bodoh. Ia hanya perlu berusaha sebaik mungkin, dan tuannya tentu akan memberinya hadiah. Dia memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan mobil, sementara Jiuye langsung menuju ke Yongsheng Gym. Yongsheng berarti kehidupan abadi. Setengah jam kemudian, ketika dia tiba di tempat tujuan dengan selamat, Jiuye berkata dengan tenang, kalian tunggu di sini. Saat itu sore hari, jadi ada cukup banyak saudara-saudari yang berkeringat di pusat kebugaran. Ada juga pelatih pribadi yang handal yang mengajari para pemula cara membangun otot. Pak, apakah saya perlu mengajukan kartu kebugaran? Seorang wanita muda menghampiri Jiuye dengan hormat. Ia merasakan sikap Jiuye yang luar biasa. Sekilas, ia tampak seperti seorang bos. Jiuye tidak terbiasa dengan hal itu. Terlalu banyak orang yang ingin kaya tanpa bekerja keras, terutama para wanita ini. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan bosmu, kata Jiuye ringan, sementara auranya langsung berubah, membuat wanita muda itu sedikit takut. Saya tidak tahu apakah bos ada di sini. Jiuye mendengus dingin, biarkan manajermu keluar. Wanita muda itu lari terburu-buru, pria ini sungguh ganas. Tak lama kemudian, seorang pria berotot berjas datang, apakah Anda mencari bos kami? Pria berjas itu tampaknya mengerti maksud Jiuye, ikutlah denganku. Jiuye mengikuti pria berjas itu ke kantor bos dan melihat seorang pria berkemeja bermotif bunga tengah bermain golf. Namun melihat cara dia mengayun, orang bisa menduga bahwa dia hanyalah seorang pemula. Seseorang ingin bertemu denganmu, kata pria berjas itu dengan suara berat. Sang bos menjawab, dan pria berjas itu segera meninggalkan ruangan, sementara Jiuye berjalan perlahan, dan berkata dengan tenang, tuanku memintaku untuk menyerahkannya kepadamu. Feng Tian mengabaikannya dan terus mengayunkan tubuhnya yang tak terkoordinasi. Hal ini membuat Jiuye sedikit kesal, tetapi tanpa mengetahui kekuatan lawannya, Jiuye tidak main-main. Setelah berdiri di sana selama lebih dari 10 menit, Feng Tian menyeka dahinya dengan handuk dan menatap Jiuye. Jiuye juga melihat Feng Tian mengenakan topeng di sisi kiri wajahnya. Bahannya tidak diketahui, tetapi Jiuye melihat bahwa di balik topeng itu terdapat pupil berwarna emas. Feng Tian mengulurkan telapak tangannya dan tidak berkata apa-apa. Jiuye menyerahkan paket itu kepada pihak lain, berbalik, berencana untuk pergi. Tidakkah kau ingin melihat apa yang dikirim tuanmu? Feng Tian mencibir dan duduk di sofa di sebelahnya. Mata Jiuye tertuju pada pria itu. Orang ini tidak sederhana. Hal-hal yang dikirim tuan tentu punya alasan. Sebagai pelayan, kita hanya perlu memperlakukannya dengan baik. Feng Tian tersenyum sinis, di ruangan ini, hanya kaulah pelayannya. Barang-barang yang dikirim tuanmu adalah untuk bersekutu denganku. Informasi sebanyak ini sungguh luar biasa. Tuanku benar-benar mengirim sesuatu untuk membentuk aliansi. Kalau begitu, orang ini pasti sangat kuat. Itu cuma salah bicara. Maaf. Jiuye buru-buru meminta maaf. Beginilah cara hidup Jiuye, menjilat orang saat bertemu orang, dan menjilat hantu saat bertemu hantu. Feng Tian bahkan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang biasa, jadi dia mengabaikannya, sementara Jiuye pergi dengan hormat. Saudaraku, kata pria berjas itu dengan hormat. Feng Di, kita telah mencarinya selama ribuan tahun. Akhirnya, ia ada dalam genggaman kita. Mata Feng Tian tiba-tiba menjadi suram dan dingin,
dan kotak di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk, memperlihatkan benda merah terang, seperti ubin merah. Dia membaliknya ke sisi kiri. Sebuah piring darah bundar muncul di tangannya, tetapi masih ada satu sudut yang hilang. Sudut itu ternyata simetris dengan yang ini. Emboli darah kecil itu tampaknya telah menemukan pendamping, memancarkan cahaya berdarah yang kuat. Bang! Emboli darah kecil secara otomatis tertanam ke dalam plat darah. Dengan fanatisme di mata mereka, Feng Tian dan Feng Di berlutut di tanah dan menyembah, Gorevin ada di puncak. Cahaya merah dari lempengan darah menyelimuti seluruh ruangan. Dalam cahaya merah itu, segumpal darah perlahan terbentuk. Wajahnya tampak mengerikan dan mengerikan. Siapa kamu? Kami siap melayani Gorevin, teriak Feng Tian penuh hormat. Kamu bukan dari keluargaku. Apa tujuanmu? Feng Tian mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara dingin, untuk menyiksa rakyat jelata. Gorevin tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke. Kalimat yang bagus. Untuk menyiksa rakyat jelata. Aku suka padamu. Feng Di hampir tergagap setelah mendengar kalimat terakhir. Iblis darah ini terlalu blak-blakan. Terima kasih, Gorevin, atas pujianmu. Sialan, Dewa Kelam. Dia sudah memenjarakanku begitu lama. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu perlahan-lahan. Kekesalannya semakin kuat, begitu pula cahaya merahnya. Feng Tian dengan hormat berteriak, jangan khawatir, Gorevin. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bagus sekali. Sudahkah kau menemukan darah murni? Jangan khawatir, Gorevin. Keberadaan darah murni akan ditemukan dalam waktu sebulan. Iblis Gorevin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Baiklah, aku sudah menahannya selama bertahun-tahun, jadi aku tidak keberatan menunggu sebulan lagi. Setelah bebas, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Gorevin. Dengan suara seperti orang gila, lampu merah di ruangan itu perlahan menyatu dengan lempeng darah. Berhasil. Feng Tian mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Selamat, saudaraku. Feng Di menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya. Feng Tian menarik napas dalam-dalam untuk meredakan kegembiraan di hatinya, tujuan hampir tercapai. Darah murni, kau harus menemukannya untukku. Ya, setelah Feng Di pergi, Feng Tian memegang lempeng darah itu cukup lama. Pupil emas di balik topengnya tampak semakin jelas. Orang-orang ini adalah orang-orang berpakaian hitam yang membantai keluarga Guan. Yehua tidak akan tahu bahwa orang-orang ini menyamar sebagai orang biasa dan membuka sasana kebugaran. Tujuan mereka melakukan ini hanyalah tipuan. Di sisi lain, kedua saudara itu duduk di aula permainan sepanjang sore sebelum pergi. Kakak, kamu kembali dulu. Aku akan memeriksa apakah ada petunjuk. Sepertinya Yi Hong masih malu untuk kembali dan menghadapi Zisan. Selanjutnya bab 496, aku benar-benar bodoh 4.